命星吗？我看到星辰命盘上有颗命星熄灭了。谁会是这颗熄灭？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 187 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Di saat Sian berjuang mati-matian menghadapi Dewa Iblis Petir, serta pada akhirnya berhasil menghabisi Dewa Petir dengan semangat juang luar biasa Edun untuk melindungi kekasih hatinya, King Hao Chen sendiri juga melakukan perjuangan luar biasa hebat menemukan kesatria abadi ketiga di wilayah inti Domain Bintang. Sampai akhirnya, ketika Hao Chen terdesak oleh serangan bertubi-tubi monster bintang tingkat 4, seorang perempuan yang tidak lain adalah Su Yangxiu menunjukkan diri. Selain berhasil menyelamatkan Long Hao Chen, Su Yangxiu juga dengan mudah mampu menghabisi seluruh monster. Sedangkan di pertandingan selanjutnya, Lin Xin dan Li Xin diharuskan menghadapi Dewa Iblis Sihir alias Yuan Li. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Yuan Li menunjukkan diri di atas arena kematian, Lin Xin dan Li Xin sempat dikejutkan harus melakukan pertarungan secara kelompok. Namun Lin Xin segera mengesampingkan pikirannya dan membagikan pil peledak jiwa kepada anggotanya, sehingga bisa membantu mereka menghadapi pasukan iblis tingkat keroco. Sementara dirinya dan kekasihnya akan mencoba menghadapi Yuan Li. Sambil melepaskan sihir ruang atribut petir, Yuan Li terlihat berambisi untuk bisa membunuh Lin Xin, sehingga membuat kedua seculi tersebut cukup disibukkan harus menghindari serangan petir dari segala arah. Bahkan dikarenakan Yuan Li sebelumnya belum melepaskan kekuatan penuh di alam surga impian, hal itu memaksa Lin Xin melepaskan teknik sihir api ponik untuk mengetahui kekuatan yang sesungguhnya. Selain mampu dengan mudah menahan serangan api ponik menggunakan sihir ruang atribut angin, Yuan Li juga mampu memblokir serangan kejutan tebasan hukuman mawar yang dilepaskan Li Xin. Bersamaan dengan hal itu, Yuan Li terlihat menggunakan teknik sihir pertukaran jiwa. Dia mampu dengan mudah menukar jiwa kesatria dengan jiwa pasukan iblis, sehingga membuat pihak manusia yang awalnya di atas angin menjadi terpuruk. Di saat Lin Chen dikejutkan, sihir klan iblis telah mencapai tingkat pertukaran jiwa, serta jauh di atas para manusia yang masih belajar tentang atribut. Pertarungan di atas arena kematian terus berlanjut. Bahkan ketika Yuan Li kembali ingin menukar jiwa, Li Xin dan Lin Xin tiba-tiba saja menunjukkan diri untuk mencoba menggagalkan teknik pertukaran jiwa. Hanya dalam sekejap mata, jiwa Lin Xin dan Li Xin saling bertukar tempat. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi atas kejadian tersebut, Yuan Li tanpa basa-basi kembali melepaskan serangan sihir atribut petir, membuat keadaan benar-benar memburuk. Selain tidak terbiasa dengan tubuh yang mereka gunakan, baik Lin Xin dan Li Xin juga tidak bisa melepaskan kekuatan masing-masing. Situasi seperti ini jelas membuat Yuan Li berada di atas angin. Pasalnya meski kedua seculi mampu memanggil atribut, namun mereka tetap saja tidak bisa menggunakan kekuatan seperti di dalam tubuh masing-masing. Bahkan membuat Yuan Li merasa puas bisa menyiksa mereka menggunakan atribut kayu dan angin dengan sesuka hati, membuat mereka bisa saja tewas jika tidak segera kembali bertukar jiwa. Tidak sampai di sini, Yuan Li juga mencoba memprovokasi. Dia mengatakan manusia lebih menyenangkan daripada elemen lain, selalu berusaha sekuat tenaga dan beranggapan bisa mengubah segala sesuatu, namun pada dasarnya hanya ditakdirkan untuk mati. Kemudian menggunakan teknik sihir atribut es untuk mengakhiri baku hantam.
出生就注定以为自己能改变什么？趁现在！Tepat ketika Yuan Li beranggapan pertarungan telah selesai, baik Lin Xin dan Li Xin tiba-tiba saja keluar dari bongkahan es, sehingga mengharuskan Yuan Li melepaskan sihir telapak tangan batu. Namun hal tersebut kini tidaklah ada artinya bagi kedua sejoli. Mereka lantas melepaskan kombinasi serangan. Di saat Yuan Li terkejut kedua sejoli telah kembali bertukar jiwa, Lin Xin lantas menunjukkan mahkota pewarisnya, di mana dengan mengandalkan mahkota tersebut, Lin Xin berhasil mempelajari teknik pertukaran jiwa. Itulah alasan utama jiwa mereka bisa kembali bertukar tempat seperti sedia kala. Meskipun hal itu sempat mengejutkan Yuan Li, serta Lin Xin mencoba melepaskan teknik sihir api ponik untuk melakukan serangan, tapi sayangnya Yuan Li yang terpancing emosi segera memanggil tongkat sihir yang katanya sudah lama tidak dia gunakan. Bahkan kekuatannya kini benar-benar telah melampaui sebelumnya. 出这名法杖，代价！这才是他的真正实力吗？ Dengan sangat sombong dan dengan mudah menghancurkan api ponik, Yuan Li menegaskan dirinya telah mencapai tingkat sihir terkuat yang tidak akan pernah dicapai manusia, mampu mengendalikan segalanya termasuk sihir api milik Lin Xin. Ucapan tentang tingkat sihir terkuat seketika mengingatkan Lin Xin dengan masa lalunya, di mana saat itu ayah dan ibunya sedang mempelajari teknik sihir terkuat. Namun sayangnya dikarenakan insiden yang tidak diketahui, kedua orang tuanya tewas mengenaskan oleh sihir tersebut. Ingatan pahit barusan membuat Lin Xin langsung terdiam, sehingga mengharuskan Li Xin berjibaku seorang diri menahan serangan Yuan Li. Sampai akhirnya ketika melihat tubuh sang kekasih hati mulai membeku, Lin Xin akhirnya bereaksi dan mencoba untuk membantunya. Tapi sayangnya hal itu percuma saja, di mana kekuatan mereka masih jauh dari Yuan Li. Tepat ketika Li Xin diambang kematian oleh serangan teknik sihir piton kepala 5, Lin Xin kembali teringat dengan metode sihir terkuat yang pernah dipelajari bapaknya. Meskipun dia telah bersumpah untuk tidak menggunakan teknik tersebut, namun demi melindungi orang yang dia cintai, Lin Xin pada akhirnya melanggar sumpahnya dan mulai melaparkan gerakan sihir terkuat. Li Xin， Setelah memastikan Li Xin baik-baik saja, Lin Xin dengan sombong menantang Yuan Li untuk beradu teknik sihir tingkat terkuat. Dia juga memanggil api ponik Nirvana tingkat puncak level 9. Meskipun Yuan Li sempat terkejut seorang manusia memiliki teknik sihir sekuat itu, tapi dengan kekuatan spiritual Lin Xin, dia beranggapan Lin Xin tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun api ponik Nirvana berhasil ditekan, namun Lin Xin secara mengejutkan melepaskan segel sihir untuk menyerap kekuatan serangan Yuan Li. Bahkan hanya dalam hitungan detik singkat, dia mampu membalikan kekuatan serangan. Di saat Yuan Li terkejut teknik sihir yang dilepaskan Lin Xin merupakan penyerapan dan pemantulan, Lin Xin lantas menegaskan dia memang tidak berniat beradu kekuatan serangan. Bahkan dia kembali teringat dengan perkataan bapaknya, di mana sihir terkuat bukanlah dari apa yang dilihat, melainkan bagaimana seseorang melihat dari sihir. Perkataan bapaknya itulah yang membuat Lin Xin mampu memodifikasi mantra sihir sesuai dengan keinginannya. Bahkan teknik sihir penyerapan dan pemantulan dia dapatkan dari modifikasi teknik perisai matahari dan bulan milik King Hao Zhen. Perkataan barusan jelas membuat Yuan Li benar-benar terkejut. Dia mulai menyadari Lin Xin bukanlah penyihir sembarangan. Pasalnya sebelumnya dia juga mampu menggunakan sihir pertukaran jiwa hanya dengan mahkota pewarisnya.
Belum sempat Yuan Li berpikir lebih jauh lagi, Lin Xin tiba-tiba saja melakukan serangan, sehingga memaksa Yuan Li melepaskan kekuatan terakhirnya untuk membawa Lin Xin mati bersamanya. Di saat ledakan luar biasa Edun bergema serta tubuh Lin Xin terbujur kaku, Li Xin tiba-tiba saja memasuki kobaran api dan melepaskan teknik pertahanan mutlak secara sempurna. Di mana diketahui, selama ini Li Xin sangat sulit mempelajari teknik tersebut. Pasalnya menurut Yehua, Li Xin belum mengetahui rasa untuk melindungi seseorang. Sehingga dengan keberhasilan menggunakan teknik pertahanan mutlak, hal itu sudah menunjukkan betapa besarnya Lin Xin di hati Li Xin. Bersamaan dengan kemenangan Lin Xin dan Li Xin, kini hanya tersisa 3 anggota Hao Chen, sehingga membuat Fasyak mulai bertanya-tanya, siapakah pemilik bintang padam yang dia takdirkan. Di sisi lain, meskipun Su Yang Xiu bersedia memberikan seluruh kekuatannya dan menjadi bintang keempat mahkota Long Hao Chen, namun dia memiliki sebuah syarat dan meminta bantuannya untuk menghancurkan papan takdir bintang yang selama ini 1000 tahun tidak bisa dia lakukan. Diketahui, selama ini Dewa Iblis Bintang selalu menurunkan proyeksi jiwanya melalui papan takdir bintang untuk mempengaruhi domain bintang dan merebut kekuatan aturan, bahkan menggunakan papan takdir bintang untuk mengendalikan bintang takdir manusia, menyeret manusia ke arena kematian, serta mampu menghancurkan takdir bintang manusia. Meskipun kekuatan seperti itu sudah tidak ada bedanya dengan para dewa, namun jika mereka bisa menghancurkan papan takdir bintang, mereka bisa mempengaruhi kekuatan Dewa Iblis Bintang untuk mengendalikan wilayah bintang, serta menghentikan Fasyak mengendalikan takdir manusia. Tugas inilah yang selama ini dia jalani. Meskipun ketua pertama kuil kesatria beranggapan hal itu mustahil, namun Yang Xiu tetaplah bertekad menghancurkan papan takdir bintang. Bahkan selama 1000 tahun ini, dia telah menghabisi hampir 7 juta monster setengah dewa untuk mendekati papan takdir bintang. Tapi sayangnya gagal ketika hampir 1 langkah lagi. Mendengarkan hal itu, King Hao Chen lantas bersedia membantunya menghabisi seluruh monster setengah dewa, merebut kembali semua takdir milik manusia. 杀穿这里的所有堕落半神，那是谁的命星吗？我看到星辰命盘上有颗命星熄灭了。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 187-nya ya guys ya. Dan kita udah masuk ke penghujung akhir pertarungan arena kematian, di mana hanya tinggal 3 anggota Hao Chen saja yang harus melakukan perbaku hantaman. Lalu milik siapa sih bintang padam yang dilihat Hao Chen di akhir cerita? Penasaran ya kan? Jadi kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze, si ketua sekte undur diri, mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye-bye. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.